Berkata Al-Imamul Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih, sekarang aku ingin menggabungkan antara apa yang dikatakan oleh para ulama kita dan apa yang datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar bisa menjadi batasan yang menyeluruh dan arti yang sempurna. Berbagai macam pendapat para ulama yang menerangkan tentang apa yang dimaksud dengan takwa. Ulama si fulan mengatakan takwa itu seperti ini, ulama yang lain mengatakan takwa itu seperti ini. Hadis Rasulullah menjelaskan takwa seperti itu. Macam-macam pendapat ulama mengenai takwa. Nah, lalu Imam Ghazali akan menggabungkan dari pendapat-pendapat para ulama tadi mengenai takwa. Takwa yaitu menjauhi apa saja yang engkau khawatirkan bisa membahayakan diri engkau dalam hal agama. Nah, itu kesimpulan Imam Ghazali mengenai pengertian takwa. Menjauhi apa saja yang mengkhawatirkan agama kita. Baik itu yang haram, baik itu yang makruh, baik itu yang halal, apapun bila mana membawa kepada bahaya, membawa kepada kerusakan dalam agama, maka menjauhinya itu disebut takwa. Jadi kada mesti perkara yang haram yang dijauhi, kada mesti perkara yang makruh yang dijauhi, perkara yang boleh pun dijauhi kalau itu mengakibatkan yang dilarang, mengakibatkan kepada maksiat, mengakibatkan kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti memakai pakaian yang baik-baik contohnya. Memakai pakaian yang baik, yang indah, yang mahal, itu adalah perkara yang boleh. Tetapi apabila dia khawatir bahwa memakai pakaian yang baik-baik itu khawatir bisa membawa kepada kemaksiatan, membawa kepada keangkuhan, kesombongan, membawa kepada meremehkan pakaian orang lain, nah maka memakai pakaian yang baik itu walaupun boleh pada dasarnya, tapi bisa membawa kepada yang haram. Nah, itu pun dijauhi. Nah, itulah pengertian takwa menurut Imam Ghazali setelah beliau menggabungkan dari berbagai pendapat para ulama. Tidakkah engkau tahu bahwa orang sakit yang berpantang itu disebut orang yang berhati-hati? Bila menjauhi apa saja yang membahayakan dirinya, baik berupa makanan, minuman, buah-buahan, atau lainnya. Orang yang dalam keadaan sakit, apabila dia menjauhi pantangan, disebutlah dia orang yang berhati-hati. Kemudian perkara yang dikhawatirkan bisa membahayakan diri Anda dalam masalah agama itu ada dua macam.
perkara yang dikhawatirkan bisa membahayakan diri kita dalam masalah agama, dua hal, yaitu perkara haram atau maksiat. Perkara haram, perkara maksiat itu jelas sudah membahayakan diri kita. Dan kelebihan perkara halal itu pun membahayakan diri kita. Kebanyakan berisi nang halal, karena sibuk dengan kelebihan perkara halal dan membiasakannya itu dapat menarik kepada perkara haram dan maksiat secara murni. Nah, jadi bukan hanya nang haram, bukan hanya nang maksiat yang membahayakan diri kita, tetapi juga perkara halal. Kalau nya kebanyakan, itu pun bisa membahayakan diri kita. Jadi dokter, jam makan ini boleh aja, makan ini boleh aja, makan ini boleh aja, makan yang ini kada boleh, makan yang ini kada boleh. Nah, makan yang kada boleh itu sudah jelas, bila dimakan langsung membahayakan kesehatan kita. Nah, perkara yang boleh, jadi dokter ini boleh aja, itu amang kebanyakan memakan bisa jadi bahaya juga. Jika makan gula, boleh aja makan gula. Lu makan sekiluan, sali semaan kayaknya batukan, padahal gula tuh boleh aja Allah. Cuma karena kebanyakan, akibatnya penyakit. Nah kayak itu juga orang yang kebanyakan diisi duit itu, kebanyakan diisi duit, padahal boleh aja diisi duit itu. Cuma karena kebanyakan, akibatnya kayaknya membawa kepada maksiat. Asa kada aman, menyimpannya di rumah, disimpan di bank. Nah jadi maksiat kayaknya. Kebanyakan diisi duit, lemari kada muat lagi, lemari halus kada muat, diandak di rumah kada wani meninggalkan, ngaping di anu orang, diandak di bank supaya aman. Nah, banyak banget dosanya. Kenapa? Kelebihan nang halal. Maandak di bank tadi pada akalnya aman, maandak di rumah pada akalnya kada aman. Itu dosanya besar. Napa dosanya? Nang maksiat dipadahkan aman, nang kada maksiat dipadahkan kada aman. Sebuting dosanya. Nang kedua, dosanya apa lagi? Memperlancar orang memperbuat riba. Nah, banyak banget dosanya, padahal asalnya halal duit itu. Bisa duit banyak halal. Tapi karena takutan, amun di rumah aku asa kada aman, amun di bank aman. Nah, ini suatu i'tikad nang sangat salah. Jadi perasaannya itu nang maksiat itu aman, nang kada maksiat yang di rumah ini kada aman. Terbalik sudah i'tikad hatinya, mengamankan nang maksiat daripada nang kada maksiat. Yang kedua, menambah kelancaran orang berusaha dengan riba. Nah, pada asalnya apa? Halal aja duit itu, cuma karena kelebihan akibatnya jadi haram. Nah, membahayakan diri kita itu nang maksiat lawan nang halal tapi kelebihan.
Hal itu disebabkan oleh rakusnya nafsu dan keterlawanannya hawa nafsu serta membangkangnya hawa nafsu tadi. Jadi barang siapa ingin selamat dari hal yang membahayakan urusan agamanya, maka ia harus menjauhi perkara yang mengkhawatirkan dan menjauhi perkara halal yang berlebihan, agar tidak tersirik kepada perkara haram secara terang-terangan. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, litarkihim ma la ba'sa bihi hadaran amma bihi ba's. Orang takwa itu disebut orang takwa karena mereka meninggalkan perkara halal karena khawatir terjerumus ke dalam perkara haram. Jadi setiap perbuatan yang dilarang oleh Allah, apabila kita langgar, apabila kita lakukan, itu membahayakan diri kita. Walaupun secara zahir kelihatannya kadang membahayakan, karena bahayanya itu kadang langsung. Allah melarang kita mengambil ini, Allah melarang kita makan ini, Allah melarang kita berusaha seperti ini. Allah melarang. Itu kenapa Allah melarang? Karena kalau kita perbuat membahayakan diri kita. Oleh karena itu dilarang Tuhan. Itu karena membahayakan diri kita. Allah menyuruh kita ini karena Allah mengetahui bahwa kalau itu kita perbuat, itu akan menyenangkan, menyelamatkan diri kita. Kita yakin wajib i'tikad seperti itu. Setiap yang dilarang Allah pasti ada kebaikan untuk kita. Setiap yang disuruh Allah pasti ada kebaikan untuk kita. Dan kita percaya 100% yang demikian itu. Nah, sama halnya dengan dokter. Setiap dokter melarang kita makan ini, memperbuat ini, karena dokter tahu kalau kita melakukan itu, kesehatan kita terancam. Bisa mati, bisa garing, bisa lumpuh. Dokter menyuruh kita ini karena dokter tahu kalau kita lakukan itu membawa kesehatan kepada kita. Nah, lawan dokter kita percaya, apalagi lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kada gampang. Setiap yang disuruh Allah bila kita lakukan pasti kebaikan. Setiap yang dilarang Allah bila kita jauhi pasti ada manfaatnya untuk diri kita. Cuma kadang-kadang manfaat itu dan mudaratnya tadi ada yang langsung dirasakan, ada yang secara perlahan-lahan kada terasa. Namun akhirnya berbahaya. Sama dengan anjuran dokter dan larangan dokter. Jadi dokter itu kayak ini. Kita gawi. Ya mungkin sehari 2 hari belum ada kelihatan manfaatnya. 2-3 hari. Tapi kalau dibiasakan, nah hanya kelihatan manfaatnya, awak nyaman, awak sehat. Jadi dokter kan jangan makan ini, jangan melakukan ini. Kita hindari supaya sehat. Kalau kita langgar, mudarat. Mudaratnya kadang-kadang bisa berbulan-bulan hanya kerasaan. Mudaratnya hanya bisa bertahun-tahun hanya kita rasakan. Dan ada juga kadang-kadang mudaratnya nang begitu kita gawe, nang dilanggar tadi, nang dilarang tadi, bisa langsung ada mudaratnya dirasakan.
Nah demikian pula perkara maksiat. Bila kita langgar, ada nang kada terasa mudaratnya. Seminggu, sebulan, setahun kada terasa ada gangguan, tapi kayaknya akhirnya mematikan rohani kita, mematikan hati kita. Ada maksiat yang diperbuat langsung kita jadi mudarat, ada juga. Tergantung daripada kemurkaan dan kemurahan kemaafan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi takwa itu artinya adalah meninggalkan apapun yang membahayakan diri kita. Baik itu yang haram, atau yang makruh, atau yang mubah, yang halal. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang makan minum yang halal selama 40 hari, maka akan timbul cahaya yang memancar di dalam hatinya, dan Allah akan mengalirkan mutiara-mutiara hikmah di mulutnya, dan ini orang akan diberi Allah ilmu di sisinya atau ilmu laduni. Nah, orang 40 hari makan minum yang halal, walaupun inya kada menuntut ilmu, perai mengaji 40 hari. 40 hari itu perai beribadah nang sunat. Ibadahnya nang fardu aja 40 hari itu. Tapi inya menjaga parutnya itu daripada masuk yang haram dan subhat. 40 hari. Dijaganya makan. Bila kada yakin ini halal, hanya makan. Minum kayak itu juga. Kada usah menuntut ilmu, kada usah beribadah nang sunat, kada usah tahajud di malam hari. 40 hari itu jaga 2 macam tu aja. Makan minum jaga daripada nang haram dan subhat. Rasulullah menjamin dalam hadisnya, Allah akan memancarkan cahaya di dalam hatinya dan akan mengalirkan ilmu-ilmu kepadanya. 40 hari. Nah, oleh para ulama sudah diuji, sudah dibuktikan. Ada mereka mencoba membuktikan mulai 3 hari. Nah, 3 hari ini mereka coba, kada boleh masuk ke dalam parutku kecuali nang aku yakini halal dan halalnya. Nang haram subhat kada aku masukkan. 3 hari, mulai 3 hari mereka mencoba. Jadi nangapakan bila kada yakin bujur bahwa itu halal, nah nyarinya laksanakan. Nah jadi kalau sudah 3 hari pun kita bisa mencoba melatih diri macam itu, sudah akan timbul cahaya di dalam hati kita. Nah kalau begitu, takwa yang sempurna dan mengumpulkan semua arti takwa ialah menjauhi segala perkara yang mengandung bahaya dalam masalah agama dan berlebihan perkara yang halal. Inilah perincian takwa menurut Imam Al-Ghazali. Adapun kalau kita menginginkan membuat batasan ta'rif takwa menurut ilmu syara, maka ta'rif takwa yang mengumpulkan semua arti takwa menurut ilmu syara pulang, yaitu membersihkan hati dari kejelikan yang belum pernah diperbuat sebelumnya, lantaran kuatnya tekad untuk meninggalkannya, hingga hal itu bisa menjadi perisai pendinding antara engkau dan setiap kejelikan. Nah, ini lain lagi pulang takwa menurut syara ini. Menurut ilmu syara, takwa itu adalah membersihkan hati dari dosa yang belum pernah diperbuat. Kemudian kejelikan itu ada 2 macam. Satu kejelikan asli,
yaitu apa saja yang dilarang oleh Allah secara haram, seperti maksiat yang murni. Yang kedua, kejelikan yang tidak asli, yaitu perkara yang dilarang Allah demi mengajarkan adab tata kerama, termasuk ini adalah perkara halal yang berlebihan, seperti perkara-perkara mubah yang diperbolehkan, yang diambil dengan syahwat kesenangan nafsu. Jadi kejahatan itu ada dua. Pertama, kejahatan murni, kejahatan yang asli, itu yang sifatnya haram. Yang kedua, kejahatan yang tidak asli. Artinya apa? Pada dasarnya itu boleh aja, tapi kurang adab. Termasuk kejahatan juga. Pada asalnya boleh aja, tapi kurang adab. Menjauhi dua hal itu disebut takwa. Yang pertama adalah takwa fardu, menjauhi kejelikan yang asli seperti yang diharamkan Allah. Nah, menjauhinya itu fardu, takwa di situ fardu, yang kalau ditinggalkan mengharuskan siksa neraka. Mengharuskan siksa neraka. Kalau kita memperbuat kejelikan yang asli, itu neraka, azab Allah. Menjauhinya fardu, takwa yang fardu. Sedangkan yang kedua, takwa kebaikan dan adab, yang seandainya ditinggalkan maka mengharuskan penahanan, pemeriksaan, pencelaan, dan dijelik-jelikkan. Nah, takwa yang kedua ini takwa yang tidak asli, yaitu meninggalkan perkara-perkara yang dilarang menurut adab, seperti berlebihan dan halal. Nah, yang ini kalau kita langgar, kita kata disiksa Allah, tetapi kita di akhirat akan mengalami penahanan, mengalami pemeriksaan, mengalami celaan-celaan, mengalami penjelikan-penjelikan. Nah, jadi orang ke surga itu ada dua. Satu, orang yang ke surga tanpa pemeriksaan apapun. Artinya ibarat orang rajian itu, polisi hormat, polisinya hormat, terus si polisi. Nah, disinggahnya aja kada, apalagi diperiksainya. Nah, ini orang yang benar-benar takwa, meninggalkan kejelikan yang asli, meninggalkan kejelikan yang tidak asli. Ada yang kedua, orang yang hanya meninggalkan takwa, orang yang hanya melakukan takwa kepada yang pertama. Ini kalau yang haram-haram semua bisa menjauhi, tapi yang halal yang berlebihan kada. Nah, orang ini ke surga juga, tapi melalui pemeriksaan-pemeriksaan di tengah jalan yang melelahkan, pemeriksaan-pemeriksaan yang mengkhawatirkan, penghinaan-penghinaan dan sebagainya. Walaupun akhirnya dia masuk ke dalam surga juga. Nah, ini orang yang menjauhi yang haram, tapi dia kada mampu meninggalkan yang halal yang sebanyak-banyaknya. Barang siapa menjalankan takwa yang pertama, maka ia akan bertempat di tingkatan takwa yang rendah, yaitu tingkatan orang yang istiqamah taat kepada Allah. Dan barang siapa menjalankan takwa yang kedua, maka ia bertempat pada tingkatan yang tinggi, yaitu derajat orang yang istiqamah meninggalkan perkara yang diperbolehkan. Apabila seseorang hamba telah mengumpulkan kedua macam takwa ini, yaitu menjauhi semua maksiat dan hal-hal yang berlebihan, berarti ia telah menyempurnakan arti takwa, telah memenuhi hak-hak takwa, dan mengumpulkan semua kebaikan yang ada di dalam takwa.
Takwa semacam ini adalah wara, berhati-hati yang sempurna, yang merupakan pokok urusan agama. Inilah tingkatan adab tata kerama di hadapan Allah Ta'ala. Nah, inilah keterangan dan arti takwa secara menyeluruh. Pahamilah sambil mengharap taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika engkau bertanya atau berkata, sekarang terangkanlah kepadaku mengenai perincian arti takwa dan cara melakukannya dalam kaitannya dengan nafsu, karena aku perlu pengamalannya supaya aku mengerti bagaimana cara mengendalikan nafsu dengan arti takwa yang telah engkau terangkan. Baiklah, aku terangkan. Memang harus begitu perincian arti takwa dalam hubungannya dengan nafsu, yaitu engkau harus selalu memperhatikan nafsu dengan tekad yang kuat, lalu mencegahnya dari segala macam maksiat dan menjaganya dari semua rupa kelebihan. Apabila engkau dapat menjalankan ini, engkau akan dapat takut kepada Allah dalam hal mata, telinga, lisan, hati, perut, kemaluan, dan seluruh anggota tubuh Anda, serta memberinya kendali dengan kendali takwa. Persoalan ini memerlukan keterangan yang panjang dan aku telah menerangkannya dalam kitab Ihya Ulumiddin. Adapun perkara yang tidak boleh ditinggalkan dalam kitab yang ringkas ini ialah barang siapa ingin bertakwa kepada Allah, hendaklah menjaga 5 anggota tubuhnya yang pokok, yaitu mata, telinga, mulut, hati, dan perut. 5 anggota tubuh itu yang pokok, yang dipelihara, yang dijaga, yang dikendalikan apabila ingin jadi orang yang takwa kepada Allah. Ia harus bersungguh-sungguh menjaga 5 anggota tubuh ini dari apa saja yang mengkhawatirkan datangnya bahaya dalam kaitannya dengan urusan agama, seperti maksiat, laku haram, fudul berlebihan, burus dalam perkara halal. Ada yang haram lewat mata, ada yang halal lewat mata namun bisa membawa kepada yang haram. Ada yang haram didengar, ada yang halal didengar tapi amun karanjakan mendengar bisa berakibat kepada haram. Mulut berkata-kata itu ada yang haram, tetapi ada juga berkata-kata itu yang baik, tetapi amun kebanyakan berkata-kata bisa membawa kepada yang haram. Ujar Nabi kita, man kasura kalamuhu kasura khata'uhu. Orang kena banyak pandir, kayaknya banyak juga itu salahnya. Bila banyak salahnya, banyak juga kena dosanya. Bila banyak dosanya, nah maka nerakalah tempatnya. Jadi berkata-kata itu ada yang langsung haram seperti dusta, menggibah, ada juga berkata-kata yang halal, tapi amun kebanyakan nah akibatnya kini membawa kepada dosa. Hati dan perut ini ia harus bersungguh-sungguh menjaga 5 anggota tubuh ini dari apa saja yang mengkhawatirkan datangnya bahaya
dalam kaitannya dengan urusan agama, seperti maksiat, laku haram, fudul berlebihan, burus dalam perkara halal. Apabila orang dapat menghasilkan penjagaan terhadap 5 anggota tubuh ini, maka bisa diharapkan semua anggota tubuh terbebas dari laku maksiat, dan orang tersebut dinamakan orang yang melaksanakan takwa, yang mengumpulkan kebaikan dengan seluruh tubuhnya karena Allah Ta'ala. Jadi kada perlu menjaga batis, kada perlu menjaga tangan, cukup dijaga dengan 5 tadi. Bila 5 itu terjaga, anggota tubuh lain akan mengikutinya. Berhubung dengan hal ini, engkau tentu membutuhkan keterangan tentang 5 pasal yang menjelaskan 5 anggota tubuh pokok ini. Itu wajib fardu ain setiap orang muslim dan muslimah, fardu ain mengetahui hukumnya. Mata, apa-apa yang boleh dipandang oleh mata, apa-apa yang makruh dipandang oleh mata, apa-apa yang haram dipandang oleh mata. Itu fardu ain setiap orang muslim muslimah mempelajarinya. Telinga sama, apa-apa yang boleh didengar, apa-apa yang makruh didengar, apa-apa yang haram didengar, apa-apa yang wajib didengar, apa-apa yang boleh didengar, wajib juga setiap orang muslim mempelajarinya. Mulut sama aja juga, apa-apa yang wajib dikata, apa-apa yang boleh diucapkan, apa-apa yang haram diucapkan, apa-apa yang makruh diucapkan. Nah, itu wajib dipelajari. Hati, perut, semuaan itu. Jadi sehingga kada ada satupun masalah yang kita kada tahu hukumnya. Masalah kena kawa mengamalkan atau kada kawa mengamalkan, itu nomor berikutnya. Kewajiban pertama mempelajari. Oh, boleh melihat itu. Oh, wajib melihat itu. Oh, haram melihat itu. Makruh melihat itu. Itu wajib diketahui. Karena dengan tahu itu nyaman untuk berikutnya. Kalau kita kada tahu, nah, dikira boleh, kada tahu haram, nah kayak apa hendak tobatnya kaina. Itu wajibnya kada tahu. Benar ya? Padahal itu wajib diucapkannya. Nah, jadi mempelajari itu dahulu hukumnya adalah fardu ain. Berhubung dengan hal ini, engkau tentu membutuhkan keterangan tentang 5 pasal yang menjelaskan 5 anggota tubuh pokok ini, serta perinciannya, mana yang haram bagi masing-masing anggota tubuh tersebut menurut kadar yang layak untuk kitab yang ringkas ini.